Gen 103,1 FM Wadipol. Seperti janji kita Sobat Gen, kali ini kita langsung loncat dari studio ke Universitas Ciputra. Kita pelesiran di Universitas Ciputra. Seperti biasa ketemunya Paniko lagi kalau udah jalan-jalan ke sini. Kita tuh kalau datang ke sini ada Paniko tuh kayak berasa kayak apa ya, CS gitu ya. Cuma gandengannya beda. Oh, iya. Ya, kalau kesini mesti yang digandeng beda. Kalau Sobat Gen ya. belum tahu nih, Paniko itu selaku Vice Head Management International Class ya Universitas Ciputra Sobat Gen. Kalau tanya-tanya soal gimana bisa join dan kuliah di IBM ini Sobat Gen, Paniko lah jawabannya. Nah, itu dia. Ini yang dengerin kita nih calon-calon entrepreneur. Oh iya, kan? banyak banget kan. Banyak lah. Itu. Nah, Pak Niko ini kan sesuai kalau ngomongin masalah tagline ya Pak, creating world class entrepreneurs. Nah, model perkuliahan yang gimana sih Pak yang ditawarin ini sama Universitas Ciputra khususnya untuk IBM ini sendiri? Oke, IBM International Class ya. Yes. Selamat malam by the way Sobat Gen. IBM International Class itu kita sih complying with pendiri kita Pak Ciputra ya. Visinya kan creating world class entrepreneurs gitu. Jadi kita karena ada kata-kata world class entrepreneurs, IBM International Class otomatis arahnya tuh ke situ. Dan itu memang related ya antara international dengan world class gitu kan. Sehingga yang materi yang kita berikan itu dari awal sampai akhir pasti menciptakan entrepreneurs, entrepreneurs yang world class. Sehingga ada dua atau tiga yang harus kita perhatikan. Pertama adalah konten, make sure anak-anak kita ini menjadi entrepreneurs kelas dunia. Nah, kelas dunia itu artinya dia harus punya networking ya dengan dunia lain gitu ya, dengan dunia luar. Sehingga bukan materi ketiga ya Pak ya. Serem Kak, itu tadi ya. dunia lain aku juga mikir. Iya, maksudnya itu ya. Masih negara-negara lain jadi connectingnya lebih luas. Betul. Gitu. Makanya setiap kuliah itu kita pasti berikan kelas-kelas internasional ya. Apakah dosennya internasional? Kalau materi pasti internasional ya kan. Karena bisnis kan, entrepreneurs itu kan bisnis. Ya, jadi kira-kira tiga hal itu yang paling penting yang harus kita lakukan. Kemudian experience. Nah, jadi tiap anak-anak kita ini kita berikan kesempatan supaya bisa menikmati yang namanya itu study abroad program. Ya, apakah itu double degree program, apakah itu one semester abroad program ya, atau even summer school program di universitas yang bagus ya. Iya. Jadi international experience itu benar-benar dapat ya Pak ya. Iya betul. Walaupun dia di sini gitu kuliahnya. Betul. Oke, tapi Pak Niko kalau ngomongin soal tadi ada world class, internasional kok jadinya agak jiper ya, keder ya. Mungkin kalau mau masuk sini kalau nggak jago bahasa Inggris banget, terus pasti ketemunya ini nanti native-nya jangan-jangan bule semua dosennya gitu. Memang kita ada beberapa expat lecturers ya. Kita ada yang dari Amerika, ada yang dari Philippines, dan juga kita ada namanya collaborative class. Apa itu collaborative class? Yaitu kelas di mana kita berinteraksi langsung dengan profesor-profesor dari luar. Ya you name it ya, dari Eropa, dari Amerika, dari Australia, atau bahkan dari Singapura juga ada ya. Berarti ada kemungkinan juga nanti bakal kuliah di sana juga gitu ya? Pasti. Kayak sekarang kita sudah ada anak kita yang keluar ya. 4 di Eropa misalnya, 5 bahkan sekarang. Ya 3 di Hongaria, 1 di Italia ya, di Rome, 1 di Coventry di Inggris. Keren ya. Keren banget. Tapi Pak kalau ngomongin soal yang terjadi gitu ya, sekarang lagi running nih Pak. Sejauh mana sih Pak perannya dari IBM UC ini sendiri, Universitas Ciputra? At least untuk mencetak nih teman-teman yang istilahnya menjadi entrepreneur yang istilahnya world class ini Pak. Ya, jadi bukan setelah mereka graduate mereka jadi entrepreneurs ya. Jadi sejak dari awal mereka kita latih untuk segera menjadi entrepreneurs ya. Beberapa contoh misalnya anak semester 5 tahun ketiga mereka sudah ada beberapa yang jadi entrepreneurs loh. Bahkan sudah ekspor produknya gitu. Ini kayaknya kuliah sambil jalan sambil mereka mikir kerja gitu. Karena kita fokusnya bukan hanya mata kuliah ya, bukan hanya knowledge dari textbook tapi juga praktek. Dan kita ada grup kan namanya Ciputra Group ya, behind us, supporting us gitu. Nah, tadi aku tuh penasaran Faye sama pertanyaan kamu tadi. Kalau ngomong masalah teman-teman yang kuliah di
di sini at least kan nyemplung ya Pak ya. Gitu kan ya. Nah, mungkin ada teman-teman yang kepengen kuliah di sini, tapi ya balik lagi terkendala masalah dana Pak. Nanti kita lanjutin lagi Oh, ngobrolinnya. begitu? Iya dong. Aku Pokoknya nih penasaran. Sobat Gen, jangan kemana-mana dulu karena masih banyak yang bakal dibahas di sini ya. Tetap di Gen FM, Papitu. Gen 103,1 FM Wadipol masih di Papitu. Gen FM yang lagi pelesiran nih. Via sama Coki lagi ada di IBM IC Universitas Ciputra. Nah. Tadi kita ngobrol banyak tapi penasaran Belum nih. banyak. Belum banyak ya? Belum banyak. Ya ketinggalan. Belum. Ini belum apa-apa nih. Ini belum diulik-ulik semuanya. Iya. Langsung aku tahu dong ke Pak Niko. Pak Niko gimana caranya biar ada scholarship di sini? Nah, Secara kan banyak banget nih. Kita yakin banget Sobat Gen banyak yang pinter. Itu. Tapi kalau masalah DUIT, Nah, duit, itu dia. Ujung-ujungnya ya. Iya kan? Nike atau duit-duit nih. Nah, Gimana Pak Pak? Niko? Jadi memang kita pasti memberikan scholarship, ya scholarship. Nah, kalau teman-teman mau lihat scholarship, silakan hubungi kita punya student counselor namanya Pak Hendra. Oke. Ya, nah nomornya itu silakan teman-teman hubungi di 0811 3211 208. Oke, bisa diulangi lagi Pak? 0811 3211 208. Oke. Namanya Pak Hendra Kosasi. Ada mungkin clue-nya atau bagaimana atau langsung Ya. to the point aja Pak Hendra saya mau scholarship nih Ya. di IBM gitu ya Pak ya. Langsung aja bicara sama Pak Hendra. Pak Hendra, saya mau masuk di IBM International Class. Masih ada scholarship yang ditawarkan apa aja gitu. Dan masih Oke. ada memang. jangan curhat sama Pak Hendra Jangan. ya. Nanti ujung-ujungnya Mungkin saya ada dapat satu nomor. input ya. Tadi kan Mas Coki ada sebutkan ke sobat-sobat Gen, misalnya kekhawatiran untuk masuk di IBM International Class. Iya, Nah, untuk teman-teman yang khawatir, kita menyediakan yang namanya pre-academic program. Ya, nah itu 6 weeks 6 minggu itu kita latih berbahasa Inggris, berinteraksi dan tanpa bayaran gitu loh. Oh, nice. Jadi itu salah satu bentuk scholarship sebetulnya. Wah, Nah, di keren. situ juga dia akan berinteraksi dengan guru-guru kita Oh, yang akan mengajar mereka ketika mereka masuk di IBM International Class. siap. Jadi biar Juga- terbiasa ya Betul, Pak. dan juga student-student yang lain. Oke. Nah, sekarang persyaratan TOEFL kita memang meningkat. Berapa Pak? Sekarang itu menjadi 525 kalau saya tidak salah. Oke, masih oke. Tapi jangan khawatir, makanya silakan ikut pre-academic program. Nah, Jadi untuk sobat Gen yang di bawah 525 silakan ikut ke pre-academic program. Cuman mesti cepet siap. daftar ke Pak Hendra Kosasi yang tadi saya sebutkan nomornya. Oke. Karena kuotanya terbatas juga Betul, ya betul, untuk betul, itu. betul. Kalau dunia kerja itu ibarat kata kayak probation. Nah, itu dia masa-masa tuh. probation ya. Ini Tapi loh, anyway, kita kan nggak sendiri, Pak Niko nggak sendirian, Iya, iya. selalu Iya. ganti-ganti bawanya. Ah. Kan nggak afdol kalau ceritanya cuma teori aja nih, nggak ada mahasiswanya yang diajakin ngobrol ya Iya. kan. Universitas kece itu selalu punya mahasiswa yang kece-kece. Contohnya, Mahasiswi unggulan. Iya, Oh. Iya. artis, Iya. entertainer, Heeh. terus habis itu entrepreneur, lengkap That's ya. right. selebgram, influencer, Siapa? influenza semua dikasih ya. Patricia Mayore. Apa kabar Pat kamu Pat? Baik, Aduh kita ketemu berjumpa tuh lagi ya. Jumpa lagi. berapa tahun yang lalu ya Pat ya? 2 tahun lalu ya. 2 tahun yang lalu. Iya. Itu umur berapa ya? Gak usah disebut ya. Oke. Anyway, mumpung ada Patricia di sini ya. Kamu di sini jurusan apa sih Pat? International Business International Class. Iya. Ya, jadi itu jurusannya sama dengan Pak Niko juga. Jadi memang kita belajar bisnis dan beneran bukan cuman bisnis yang ala kadarnya, Oke. tapi memang creating world class entrepreneurs. Kenapa kok kamu milih di sini? Nah itu dia. Nah, Secara itu kan banyak ya kalau ngomong masalah Seorang universitas. Patricia kan pilihannya Iya. luar negeri aja loh, Pet. Bener, Harvard, ya kan. Terus habis itu banyak lah beberapa kayaknya referensi universitas yang lain. Kenapa kamu pilih yang di sini, Pat? secara aku ini kan anak tunggal ya. Nah, pasti my parents gak mau aku jauh-jauh juga. Nah, mereka pasti juga mau aku dapat yang best quality juga kan. Nah, makanya mereka melihat bahwa
UC ini nggak kalah sama kuliah-kuliah yang ada di luar negeri gitu. Bahkan kita pun misalnya di UC kita semester 1 sampai semester 4. Kita semester 5 juga bisa ngambil double degree atau kita coba 1-2 semester di luar negeri gitu. Jadi there's nothing wrong about entering this university gitu. Karena selain dari knowledge, kita juga belajar untuk praktek dan lecturersnya juga ada yang dari Indo memang. Tapi yang dari Indo pun nggak kalah kerennya dengan yang dari luar negeri gitu, karena memang basisnya di UC sendiri kita tuh pakai bahasa Inggris gitu, full in English gitu. Even kayak questions kalau pada saat kita ujian itu semuanya in English juga. Jadi memang kurikulumnya udah kayak luar negeri sih. Untung kita ngobrolnya talk show nggak pakai ini ya, bahasa Inggris, buka kamus mulu. Sorry Kak, nggak kayak gitu. Google Translate zaman sekarang. Pak bahasa Jawa jangan-jangan. Tapi ngomongin soal knowledge, Pat. Pertama kali ini mungkin bisa dikasih tahu ke Sobat Gen. Pertama kali kamu masuk ini kan sekarang kan masih daring nih online. Ya, betul. Kamu ngapain tuh di situ? Masih kayak dari pihak kampusnya tuh dapat apa gitu loh. Segimananya sih Pat yang ketika pertama kali mahasiswa awal lah gitu. Pada saat awal-awal semester 1 ya, pastinya kan agak shock karena aku kan memang lulus angkatan tahun corona. Jadi SMA pun gak sempat graduation kan. Gitu. Nah, pastinya dari sekolah yang offline menuju ke online tuh kaget dengan suasana dan teman-teman yang baru juga. Tapi di sana guru-gurunya itu sangat welcome. Dan sangat ramah interaktif, jadi nggak ngebosenin gitu di kelas. Bukan yang cuman ngajar bab 1 gini, bab 2 gini, tapi mereka mengajak siswa-siswanya untuk bisa sharing juga, untuk bertanya, untuk presentasi. Dan dengan semakin banyaknya presentation, otomatis murid kalau mau tanya pada saat kelas tuh kan nggak takut, karena udah terbiasa kan ngomong di kelas didengerin sama banyak orang. Jadi memang benar-benar praktek sih, bukan hanya sekedar teori. Itu yang dibutuhin kalau mau jadi entrepreneur, nggak teori doang ya kan. Karena banyaknya praktek di sini. Aku setuju banget. Tapi Pat, ngomongin masalah kamu kan banyak banget kegiatannya. Entrepreneur iya, terus habis itu artis juga iya. Gitu. How to apply? Nanti kita bakal ngobrol lagi. Gak boleh. Ya. Nanti pokoknya Sobat Gen biar penasaran sama Patricia Mayore ya kan. Boleh. Ini anak kuliah kalau aku udah nggak kuliah lagi. Udah Sobat Gen jangan kemana-mana, tetap di Papi Itu Gen FM. Gen 103,1 FM Wanipol masih di Gen Papi Itu Pelesiran. Ini masih di Universitas Putra International Business Management Sobat Gen. Kalau kamu ya gabung sama geng gue malam ini nih, offernya tuh seru banget ngomongnya. Kayak lagi nongkrong sama Barack Obama ya, sama Whitney Houston, sama Mariah Carey ya. Kok tua semua ya? Sebentar kita ke Patricia nih yang muda-muda aja dulu diajak ngobrol. Pat, ini kan kalau ngomongin sekolah-sekolah di sini bisnis gitu kan. Kamu sebenarnya kan bisa dapat di luar. Ini kamu punya rencana bisnis apa? Atau udah dapat bisnis? Sebenarnya kalau rencana bisnis apa itu pasti banyak kan. Karena kalau misalnya diomong cita-cita aku apa, emang there's nothing specific gitu. Kayak kamu mau jadi artis atau mau jadi entrepreneur, mau jadi apa. Tapi yang pasti kalau ditanya masalah cita-cita, aku tuh pengen build a company that is recognized internationally and bisa compete internationally. Itu my goal gitu. Jadi emang bener-bener cocok ya sama visi misi dari UC sendiri gitu. Nah, kenapa kok misalnya bikin bisnis aja sendiri, kan nggak usah belajar juga bisnis, bisa belajar dari orang tua. Betul. Gitu kan. Nah, menurut aku dan menurut pandangan dari keluarga aku, yang namanya kuliah itu sangat penting ya gitu. Karena bukan hanya untuk mendapatkan gelar, bukan hanya untuk bisa bekerja di multinational company, tapi memang kualitas yang kita dapat untuk build the multinational company itu sendiri gitu. Memang aku bisa dapat pelajaran dari orang tua aku gitu, dari rekan-rekan bisnis gitu. Tapi pasti pelajaran yang kita dapat itu nggak bisa istilahnya membekali kita sekenyang itu gitu loh, kalau makanan istilahnya. Nah, mungkin bisa ngelanjutin atau mungkin kita bikin bisnis baru gitu. Tapi untuk membuat sesuatu, mengkaryakan sesuatu yang bisa bersaing secara internasional itu nggak mudah gitu. Perlu kualitas, perlu kuantitas, perlu juga kita network yang banyak kan. Karena misalnya kita bikin, let's say hotel. Kita misal bikin hotel di tempat pariwisata Indonesia, Bali ya. Ya udah kita cuma tahu sekitar Seminyak, sekitar Legian, kenalan kita, atau sekitar Nusa Dua. Itu nggak bakal work gitu loh. Kalau misalnya kita mau
karena kita sendiri tahu di Bali juga banyak sekali hotel-hotel yang memang sudah internasional. Kalau kita mau compete dengan mereka ya kita juga harus punya jiwa internasional itu. Bukan berarti kita nggak nasionalisme loh ya, tapi karena kita cinta dengan Indonesia kita mau make our country proud kayak gitu. Jadi secara nggak langsung di sini bisa linknya jadi lebih banyak. Benar. Ya. Betul. Wow. Nah, gini Pat, kalau tadi bilang kalau Pak Niko tadi sempat ngobrol juga, kalau kuliah di sini tuh at least mau nggak mau ya mahasiswa tuh langsung bisa harus nyemplung dalam dunia entrepreneur. Kasih tau ke Sobat Gen, pertama kali kamu di sini tuh, kamu udah punya bisnis apa, Pat? Jangan-jangan nyoba-nyoba apa gitu iya kayak. gitu. Apa sih Pat yang bisnis yang kamu sekarang lagi running? Sebenarnya kalau bisnis yang aku running sendiri aku produksi masker medis ya. Masker medis. Masker medis Nah, gitu. Karena situasinya juga sekarang. Iya. Kasih tahu ke Sobat Gen yang mungkin kepengen banget lagi ngerintis banget, lagi kuliah bikin project kan untuk masker bisnis. How to start? Tipsnya lah. Tips di awal. Tipsnya pasti saya belajar banyak ya karena di UC sendiri kita juga dari semester 1 itu kita juga sudah diminta untuk bikin bisnis gitu. Ada yang namanya IIS, EVE, EVC gitu. Jadi kayak semester ini aku sendiri kalau yang pribadi kan menjalankan masker, bisnis masker. Tapi kalau yang bersama dengan UC, aku sama tim itu kita bikin kayak souvenirs gitu loh. Nah, gitu. Jadi emang kita diajarkan, kita juga diminta bukan yang oh ya udah kamu bikin bisnis ini ya udah, kita diminta cash flow-nya, cash flow in and out-nya setiap minggu. Kita diminta tahu supaya BEP-nya berapa, kemudian ratio-nya berapa, harus balik modal itu berapa, kita kalau kita jual berapa. Jadi benar-benar bukan jualan, bukan bisnis untuk gengsi, tapi bisnis untuk cuan, ya kan? Iya benar kan? Itu nomor Buat apa satu. kita juga bisnis kalau cuma untuk gengsi ya? Bener. Gengsinya harus dapat karena international dan cuannya juga harus dapat dong profitnya. Aku seneng ini. Gitu. Kuliah lagi cuan. Pertama kali aku dulu kalau flashback ya semester pertama aku cuman geng gosip aja gitu Ya, ya. itu sama. Gak ada bikin yang namanya bisnis gitu loh ya. Sekalipun kamu kuliah di sini ujung-ujung juga gitu. Temen gibah yang dikumpulin. Pak Niko, ini sebenarnya kalau kita ngomongin dari tadi panjang, Mbak Patricia juga udah sharing. Ini dibuka sampai kapan sih Pak untuk pendaftarannya? Jadi kalau untuk ini pasti kita ngomong tahun depan kan. Iya. Oh Jadi, iya benar tapi ya. gini loh. Oh iya tahun depan ya Jadi Pak gini, ya. IBM International Class itu kan kita untuk tahun depan target kita tuh 100. Oke. Sekarang sampai per hari ini nih sudah 58 loh. Oh. Dan kita 50% makanya lebih ya. cepat-cepat gitu kan. 58 ini baru Oktober loh 2021. Waduh. Untuk tahun juga depan itu selesai. 100. Oke. Berarti ya silakan mempercepat pendaftarannya gitu. Hubungi sama Bapak Hendra tadi. Yes. Tadi atau juga ada di ini ya di apa namanya di kita punya Ada sosial media Pak? Sosial ada media. di pmb.uc.ac.id. Oh Oke. websitenya. Ya itu bisa ke Websitenya. situ ya. Kalau IG sih silakan lihat di UC_IBMIC silakan. Tapi saran saya hubungi Pak Hendra Kosasi. Nah itu dia. Itu Pak kata Hendra kuncinya gitu ya. Hubungi Mungkin yang tadi saya sebutkan. Bisa diulangin Pak nomornya, nomor teleponnya Pak Hendra. Pak Hendra ya supaya bisa langsung ditelepon ya. Sebentar. Karena saya- saksi kunci. Oh saksi kunci. Oh bukan. Kayak pengadilan. Soalnya katanya daripada ngelihat itu di website sebenarnya lebih jelas sih semuanya ada. Benar. Cuma Tapi kalau ke Pak silakan. Hendra to the point. Betul. Jadi dia memang student counselor untuk IBM International Class. Silakan hubungi di 0811 3211 208. Oke. Pak Hendra. 0811 3211 208. Yes. Oke. Itu dia. Itu nomornya Pak Hendra. Iya. Nah, Jangan Pak tanya Niko- nomor Patricia ya. Oh, jangan. 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 Waduh, nggak apa-apa juga Atau sih Pak nomornya Coki. Patricia. Yang angkat manajernya nanti. Bukan dia. Pak Niko, tapi kalau ngomong masalah untuk yang mungkin terakhir kalinya nih buat Sobat Gen yang misalnya mau Iya. kuliah di sini. Iya. Apa Pak yang harus dipersiapkan Pak? Mental ya. Selain mental Pak. Tapi memang betul ya kita ini telah mempersiapkan yang namanya pre-academic program. Itu saya rasa salah satu terobosan yang kita lakukan supaya Sobat Gen itu waktu mau masuk tuh sudah punya mental saya masuk pre-academic program. Kalau nggak pede gitu kan. Karena banyak kita yang nggak pede kan. Silakan masuk. Atau yang udah pede mau tahu gitu kan kira-kira apa, silakan masuk di pre-academic program. Gratis ini kok. Ya dan itu sebelum kuliah ya. Oke. Sebelum masuk di kuliah gitu. Jadi dia sudah terbiasa. Siap. Kalau dari Pat dulu apa nih Pat yang harus di-prepare banget kalau kamu pengen join dan juga kuliah di IBM ini? Awalnya. Sebenarnya perlu siapkan ya itu tadi mental pasti ya. Dan sisanya itu pasti kita bisa belajar dari sini sendiri kok gitu. Sangat membantu Yang ya. penting Pat, ya. mau gitu. Kuliah By tepat the way, oke. by the way kita mulai minggu depan ini sudah tatap muka loh. Oh,
Kak. Wah, ini Enggak, pertama nih gini Patricia. ya, tapi gini ya, itu tergantung approval dari orang tua. Ya karena ini kan kita ngikutin program pemerintah daerah kan. Jadi protokolnya memang banyak. Dan kita harus ikuti gitu. Tapi belum semua masuk sih. Oh, oke. Tapi sudah ada yang daftar untuk ikut. Oke. Paling enggak udah vaksin 2 kali lah kamu Sobat Gen Betul, ya. Jadi betul. masuk sini pakai peduli Iya. lindungi kita tadi. Betul. Itu penting banget nih Sobat Betul. Gen. Aduh, senang banget sore ini kita udah ngobrol banyak banget dan semoga ini juga ngajakin kamu nih calon-calon entrepreneur untuk bisa milih yang terbaik ya Betul. buat masa depan kamu tuh. Tadi Patrice udah ngomong banyak tuh tadi. Pat, thank you banget ya untuk hari ini. Thank you for having Thank you me. very much. Yeah. Dan Kita, kita sangat ajakin nongkrong-nongkrong ya Pak ya. Ya, kita Ngobrol sangat masalah bisnis. Iya, satu hal lagi kita sangat bersyukur punya mahasiswi seperti Patricia Mayor ya. Bukan hanya memang secara akademik dia sangat kompeten gitu ya. Dan kita kan sudah now it's your third semester, right? Ya, Kita third sudah melihat semester. begitu bagaimana kemampuan dia gitu ya. Dan dia sangat punya kemampuan gitu. Dan kita sangat senang jadi kita tahu kemana kita harus Ngarahin ya, Pak. mengarahkan, membimbing ya. Kita di sini juga kuat mentoring ya. Siap. Jadi setiap mahasiswa yang masuk di sini punya mentor. Betul. Seperti Patricia dia punya mentor ya, kakak mentornya gitu. Dan itu sampai dia selesai gitu kita persiapkan mentornya. Gitu. Wah, enak banget kan nih kan? Sobat Gen, kuliah di sini dampingin mulu. Oh asli ya. Iya. Gak rugi kan dengan Papi itu untuk malam ini kan. Makanya, moga ini jadi ini ya, satu rekomen kamu buat yuk kuliah di sini aja ya, calon entrepreneur ya. Dan jangan kemana-mana dulu Sobat Gen, FM Coki masih lanjut. Pastinya cuma di Papi Tuh Gen FM.